Novita dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti acara Pekan Doa Prapentakosta pada malam hari ini. Kita tahu bahwa di situasi sekarang ini di mana kita mungkin banyak waktu di rumah gitu ya, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita walaupun kita mengikutinya secara virtual begitu ya. Nah, Bapak Ibu, pada hari kelima malam hari ini, Pekan Doa Prapentakosta mengambil tema Akulah Gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Di tengah situasi pandemi yang tidak menentu seperti sekarang ini, marilah kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita dan menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Sang Pemberi Hidup. Bapak Ibu, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah Hadir. Kertasku ada yang Ya, Bapak Ibu semuanya, kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh Pak Max. Silakan Pak Max. Ya, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami malam ini. Hanya karena kasih karunia pemeliharaan dan anugerah penyertaan-Mu sajalah yang memungkinkan kami untuk kembali berkumpul sebagai sesama saudara jemaat di GKI Gading Indah ini. Bapa yang Maha Kasih, walau persekutuan kami ini diadakan secara online melalui media elektronik, kami percaya bahwa persekutuan doa Prapentakosta hari kelima ini boleh berlangsung dengan baik karena Engkau juga hadir di tengah-tengah kami. Engkau kiranya yang pimpin dan berkati acara kami ini dari awal hingga akhir. Biarlah persekutuan malam ini menjadi momen bagi kami untuk hadir bersama-sama mendengarkan firman-Mu, memaknainya, dan menjalankannya dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur boleh menaikkan puji-pujian kepadamu, memanjatkan doa-doa kami, dan terlebih jika kami juga boleh sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, berikan setiap kami sinyal internet yang stabil, baterai dan listrik yang cukup, serta hindari kami dari segala macam gangguan suara maupun gambar. Kami juga memohon kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Pendeta Winner Pananjaya, yang akan membawakan firman Tuhan dan yang akan menjelaskannya kepada kami. Biarlah Roh Kudus jugalah yang menaungi dan memampukan kami untuk mengerti
serta menanamkannya dalam sanubari kami. Ya Tuhan, inilah kami, domba-domba yang rindu untuk mengenal Engkau, Sang Gembala yang baik. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah naik ke sorga dan yang mencurahkan Roh Penolong bagi kami. Amin. Bapak Ibu semuanya, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik dan kita adalah domba-dombanya. Tiap waktu kita memerlukan Sang Gembala untuk menuntun dan membimbing kehidupan kita, karena ialah pemberi sejahtera penuh. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Winner, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan Tiap Jam. Ya, waktu dan tempat saya silakan kepada Pendeta Winner. Ya, Ibu, mari kita persiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, saat ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sebagai domba-domba-Mu Tuhan, kami mau belajar untuk mengenal juga suara-Mu ya Tuhan. Dan biarlah suara-Mu yang akan menuntun kami, yang menjadi pandu kami supaya kami dapat selalu bersama-sama dengan-Mu Tuhan di tengah segala kondisi dan situasi yang kami alami di dunia ini. Kami percaya Roh Kudus yang akan menuntun kami pada malam hari ini sehingga kami mengerti dan kami belajar untuk melakukannya. Bimbing kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom, malam. Sehat-sehat ya Bapak Ibu ya. Ya, saya akan share screen. Mari kita buka Alkitab kita di Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Kemarin mungkin Bapak Ibu sudah mendengar dari Bu Swatami ya. Akulah gembala yang baik yang mau mengorbankan nyawa, betul ya. Nah, Yohanes 10:14 mengatakan demikian, Bapak Ibu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat ya, di dalam kehidupan yang nyata, relasi antara gembala dan domba itu sebenarnya sejauh apa? Mengenalnya itu mengenal beneran ya, atau ya asal mengenal ya. Saya stop share screen dulu. Ya, share screen lagi. Kita akan lihat sama-sama in a real life ya, seperti apa relasi dan pengenalan antara gembala dan dombanya, juga sebaliknya.
Nah, ini orang lain. Percobaan pertama, manggil domba-domba. One more time. Ini orang lain, bukan gembalanya. Wah, orang kedua. Coba manggil domba-domba itu. Orang ketiga, coba memanggil. Udah langsung putus asa, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang gembalanya beneran, Bapak Ibu. Kita lihat ya seperti apa dia manggil. Look at them, look at them. Lihat bedanya Bapak Ibu ya. Dombanya nyaut loh. Ini tadi sebelumnya enggak. Dan datang ya. Kita lihat ya. Wah, domba-domba itu langsung menghampiri gembalanya. Oh my God, this is amazing. Ya, kita perhatikan ya Bapak Ibu ya, bagaimana reaksi dari domba dan gembala ya. Jadi in the real life itu memang beneran domba-domba itu kenal suara gembalanya seperti apa. Nah, ini menarik karena domba itu binatang ya. Secara natural ternyata domba saja bisa loh membedakan mana yang suara gembalanya, mana yang bukan. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, yang katanya lebih berbudi dan lebih berakal dibandingkan dengan binatang? Apakah kita juga mengenal suara dari gembala kita? Mungkin kenal lah ya suaranya Pak Roni, suaranya Bu Novita, suaranya Bu Stira. Pak Stira. Nah, bagaimana dengan Tuhan sebagai gembala yang baik kita ini? Apakah kita mengenal? Apakah lalu kita mendengarkan? Kalau tadi kita lihat domba-domba itu bereaksi, merespon panggilan itu dengan mendatangi, ya mengembek duluan ya, lalu mendatangi. Nah, ini pertanyaan reflektif di awal, Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengenal, mendengar, dan merespon suara Tuhan Yesus kita, Sang Gembala yang baik itu? Nah, saudara-saudara, bahasa asli, ya, bahasa Yunani yang digunakan untuk kata mengenal itu adalah ginosko. Seperti apa mengenal menurut arti harfiahnya? Pengenalan yang diperoleh itu adalah melalui pengalaman, melalui suatu pertemuan pribadi. Dan pengenalan ini adalah pengenalan yang intim, yang personal, bukan hanya sekedar pengetahuan. Coba kita perhatikan, Bapak Ibu, budaya kita, orang Indonesia, kalau ditanya, kamu kenal nggak sama si A? Kita, oh ya, kenal, saya kenal, saya kenal, saya kenal. Kita ngomong kenal, itu belum tentu kenal loh sebetulnya. Karena kadang kita ngomong kenal, padahal kita baru salaman, baru kenal namanya. Oh, si A ini namanya Pak Budi, si B ini namanya Bu Novita. Nah, kita baru kenal namanya, tapi saat ditanya orang kita bilang sudah kenal. Padahal belum tentu kita kenal, kita mungkin belum tentu tahu siapa dia, background-nya seperti apa, orangnya seperti apa, belum tentu kita mengenal. Nah, jadi berbeda sekali tentu ya makna ginosko ini. Bagaimana gembala itu mengenal dombanya tidak hanya sekedar namanya. Tapi bagaimana kebiasaan domba ini, bagaimana dia makan, bagaimana pergerakan dari si domba itu, gembala itu tahu. Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik adalah gembala yang sangat memahami, sangat mengetahui, sangat mengenal luar dalam
intim ya, siapa domba-dombanya itu. Nah, saudaraku, kalau di Palestina, saudaraku, umumnya domba itu dipelihara untuk diambil bulunya, ya, woolnya itu ya, diambil, atau susunya. Nah, maka domba-domba itu akan hidup lama dengan si gembala, ya, karena sepanjang kehidupannya kan bulu-bulunya itu yang akan bisa diperjualbelikan, ya, bisa dipanen gitu ya. Nah, sehingga domba ini tidak disembelih, beda sama yang namanya kambing ya. Kalau di Indonesia kan mungkin kita lebih akrab dengan kambing ya. Ya, gembala kambing punya tujuan nanti kalau sudah makin gede ya, atau bahkan masih muda ya, bisa dijual, ada harga jualnya. Jadi nggak lama sebetulnya gembala-gembala di Indonesia dengan kambingnya ya, karena nanti tujuannya disembelih lalu jadi sate kambing ya. Saya suka sekali sate kambing Joni itu ya, yang ada di Jalan Tarian-Tarian ya di Kelapa Gading. Enak sekali itu Bapak Ibu ya. Nah, kita biasa langsung melihatnya dalam wujud sate ya, olahan dari daging kambing. Nggak lama kalau gembala-gembala kambing di Indonesia. Sedangkan gembala domba, dia menjalin waktu hubungan relasi yang panjang, bahkan mungkin seumur hidup si domba itu. Nah, jadi ini kalau mau di logika, gembala ya jelas mengenal domba-dombanya karena relasi yang terjalin itu cukup panjang. Jadi memang waktu itu tidak bisa bohong ya Bapak Ibu ya. Waktu itu membuat kita mengenal seseorang, memahami seseorang itu menjadi lebih dalam ya. Kalau dalam relasi rumah tangga ya, kita lihat dulu waktu pacaran ya, kita baru cuman lihat luarnya gitu ya. Giliran sudah menikah, waduh Pak, kok zong ya Pak. Kok ternyata begitu ya. Dulu dipuja-puja, mungkin sudah menikah dihujat-hujat. Betul begitu Bapak-bapak? Semoga tidak ya. Saya percaya kehidupan rumah tangga di Gading Indah ini semuanya bahagia dan penuh damai sejahtera. Tidak ada peperangan ya Bapak Ibu ya di dalam rumah tangga ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, lebih daripada itu kalau kita lihat di ayat yang selanjutnya, di Yohanes 10 ayat 15a dikatakan, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Itulah yang digambarkan dalam istilah mengenal tadi. Hubungannya sangat intim seperti Yesus dengan Bapa. Ya. Hubungan yang tidak terputus, ya, bersifat kekal, ya, dan sangat erat sekali. Ya. Jadi pengenalan itu begitu kuat sekali, saudara-saudara. Demikian juga Yesus sebagai gembala yang baik dan mengenal dombanya, mungkin hanya Yesuslah yang mengenal siapa diri kita sebenarnya, bahkan lebih dari diri kita sendiri. Kadang kan kita seperti Johari Window itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tahu orang lain nggak tahu ya. Saya nggak tahu orang lain tahu ya. Orang lain nggak tahu, saya nggak tahu. Lalu ada juga saya tahu dan orang lain tahu ya. Kita mempunyai pergumulan itu ya, apalagi masa-masa remaja nih, masa-masa pencarian jati diri ya. Mempertanyakan siapa ya saya? Gua ini siapa sih gitu ya? Kenapa saya lahir di dunia ini? Apa maksud Tuhan? Apa tujuan Tuhan? Wah, pergumulan kita untuk menemukan siapa diri kita aja butuh waktu yang tidak sebentar. Tapi ternyata Yesus jauh lebih mengenal diri kita siapa. Nah, itulah gambaran seberapa intimnya gembala kita yang baik, Yesus Kristus, Bapak Ibu. Dan menurut saya terkait relasi kita antara domba dengan gembala ini adalah inisiatif si gembala atau inisiatif dari Yesus Kristus. Jadi Yesus yang mendekat kepada kita. Yesus yang mengenal siapa kita. Nah, bagaimana dengan kita sebagai domba-domba? Nah, lebih tajam lagi mungkin juga beberapa poin yang saya sampaikan ini sempat
dijelaskan oleh Bu Swatami kemarin ya, bahwa ada 2 jenis gembala, Bapak Ibu ya. Ini kalau kita buka gembala upahan ini ada di ayat sebelumnya tuh, ayat 12 ya. Kita mau memperbandingkan bedanya yang secara spesifik, Bapak Ibu ya. Bahwa gembala upahan itu dikatakan dia 12, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, dia meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ya, jadi gembala upahan ini fokusnya kepada diri sendiri. Ya, jelas ya motivasinya karena ada duit nih, ada upahnya. Gitu ya. Sehingga ya pokoknya yang penting saya rawatlah ya, aman gitu ya. Nah, yang penting fokusnya kepada diri sendiri ya. Dan saat ada situasi yang genting, dia memperhitungkan ya. Wah, daripada saya yang mati ya sudahlah, biarkan domba ini mati saja ya, diterkam di situasinya gawat ya sudahlah itu ya. Ya, fokus kepada diri sendiri. Ya, egonya sangat tinggi sekali kalau bicara soal gembala upahan. Sedangkan gembala sejati atau gembala yang baik ya adalah gembala yang rela mengorbankan nyawanya. Ya, ayat 15b. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Mengorbankan diri sendiri. Tentu simbol ini sangat kuat sekali saat kita mengalami dan merefleksikan bagaimana Yesus yang mati di atas kayu salib ya, berkorban bagi kita, mengorbankan dirinya bagi kita. Nah, saudara-saudara, mungkin kalau kita mau merasakan hal ini, misalnya kalau kita punya hewan peliharaan. Bapak Ibu punya hewan peliharaan? Apa yang Bapak Ibu pelihara? Burung, kucing, anjing? Saya punya pengalaman Bapak Ibu, dulu menjadi gembala anjing. Bukan gembala domba atau kambing, tapi gembala anjing. Saya dulu pelihara anjing Rottweiler. Jenisnya betina kelaminnya, ya. Kelaminnya betina. Relasi kami cukup dekat. Ya. Pengalaman yang cukup eksentrik adalah pertama, anjing saya itu saya kasih nama Brenda, Bapak Ibu ya. Namanya bagus ya, Brenda. Nama lengkapnya Brenda von Rockstone. Wah, lebih bagus nama anjing daripada nama manusia. Nah, anjing saya ini Bapak Ibu tiap jam 5 pagi dia gonggong. Lalu garuk-garuk pintu. Jadi antara ruangan rumah dengan kandang dia itu dibatasi sama pintu gitu ya, sama ada jendela trali gitu. Nah, kadang congornya masuk di selipan sela-sela trali itu lalu gonggong. Bangunin saya, ngajak jalan pagi. Jadi memang saya rutin awal-awal melihara itu ngajak jalan. Muter komplek gitulah ya. Setiap jam 5 pagi. Dan ternyata itu menjadi kebiasaan ya. Dia selalu mengingatkan saya untuk ayo ajak aku keluar dong gitu ya. Kalau nanti sudah keluar jalan pagi, balik kandang, minum, makan, tidur. Nah, itu habitnya tiap hari, Bapak Ibu. Yang menurut saya paling berkesan adalah ya, saat anjing betina ini hamil, ya, lalu melahirkan, Bapak Ibu ya. Dulu saya satu kontrakan dengan pendeta Norman Sasono, GKI Halimun, juga pendeta Barmen Brevis, GKI Kelampok. Ya, kita bertiga dulu ngontrak sama-sama dan pelihara anjing. Nah, kita ngalamin tuh saat anjing itu lahiran, Bapak Ibu ya. Anjing itu kalau lahiran situasinya macam-macam, Bapak Ibu. Ya mirip dengan manusia juga. Ada yang sungsang, ada yang air ketubannya itu ketelan, Bapak Ibu. Jadi udah pecah tuh tubannya. Nah, anjing itu kan anaknya banyak ya. Waktu itu bisa 10, bisa 13. Bapak Ibu tahu pengalaman apa yang paling seru adalah menyedot air ketuban dari si anak anjing itu, saudaraku. Dan itu dialami oleh pendeta Barmen juga ya. Jadi sampai segitunya kita merawat, menghandle lahiran, bahkan mungkin kalau dibandingkan anjing ras sama anjing kampung itu lebih pintar anjing kampung ya kalau melihara papisnya anak-anaknya gitu ya. Nah, anjing ras ini butuh perawatan ekstra ya, kadang harus diempengin tiap 1,5 jam. Saya bawakan anak-anak ini ke induknya. Kenapa harus dipisah? Karena kalau disatuin ada resiko keinjak dan mati. Jadi saya pisahin, setiap 1,5 jam saya susuin setiap hari sampai kira-kira 3 bulan, Bapak Ibu.
sedemikian besarnya cinta antara saya sang pemilik ya dengan si anjing itu. Nah, saya rasa kalau kita memiliki binatang peliharaan, ada rasa cintanya juga, kan? Dan kita mau tuh melakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar gitu ya. Dan mungkin mau berkorban juga. Tapi mungkin saya masih mikir 2 kali loh kalau mengorbankan nyawa gitu ya. Kalau ternyata situasinya mencekam dan segala macam, belum tentu saya mau mengorbankan nyawa demi anjing yang saya pelihara. Tidak mudah juga memutuskan hal itu. Tapi kita lihat gembala yang sejati rela mengorbankan nyawanya karena cintanya kepada domba-dombanya. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi di ayat yang 16 dikatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Inilah saya katakan kenapa Yesus adalah tidak sekedar baik, tapi dia adalah gembala yang sejati. Karena meskipun bukan dombanya, dia mau menuntun mereka juga. Berarti misalnya ada satu domba yang hilang ya, berarti dan bukan dari kawanannya atau bukan miliknya, berarti si gembala ini akan menuntun nih supaya jangan sampai domba itu celaka atau tersesat. Jadi lebih jauh lagi, much better ya dari gembala yang memiliki domba. Karena ternyata gembala ini juga peduli. Nah, kalau Anda juga memelihara binatang, nanti Anda akan mendapatkan satu gelar, Bapak Ibu. Kalau Anda memelihara anjing, penyuka anjing akan menjadi dog lover. Ya betul ya, dog lover, cat lover, dan segala macam. Berarti kita ini menyayangi binatang itu dan secara tidak langsung nanti akan muncul insting Anda juga peduli dengan anjing seperti yang anjing yang Anda pelihara, Bapak Ibu. Itu muncul secara tidak langsung. Ya. Bahkan saya punya pengalaman memelihara anjing itu lalu masuk ke forum ya sama-sama pemelihara Rottweiler. Wah, kita ngobrol panjang lebar di situ, memberikan masukan ini, mengedukasi ya gimana cara memberi makan yang benar, gimana ngebreed anjing yang benar dan segala macam. Itu feel free aja gitu ya. Kita menceritakan, mengedukasi dengan senang, memperhatikan ya. Oh, ini kalau begini nih begini gitu ya. Nah, itu kita punya kepedulian yang lebih gitu. Nah, kita membayangkan saudaraku bahwa Yesus adalah gembala yang sejati, ternyata begitu pedulinya dengan domba-domba yang ada. Bahkan mungkin domba yang sedang bingung, domba yang sedang tersesat ya, itu pun dituntun ya. Dipelihara, dijaga. Nah, sehingga saudaraku, kalau kita sudah memahami bagaimana gembala yang sejati itu sedemikian rupanya mengenal kita dan mau berkorban bagi kita, so bagaimana kita mengenal suara gembala kita? How? Pertama, saudaraku, mari kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Karena disitulah suara gembala itu berseru di dalam diri kita, ya. Karena disitulah Tuhan juga bersabda, ya. Mungkin saya nggak bisa membedakan mana warna suaranya Tuhan, Pak, sama warna suara hati nurani kita sendiri, ya. Saya nggak pernah tuh Bapak Ibu dalam mimpi atau dalam merenung tiba-tiba mendapatkan cahaya lalu ada suara yang lebih menggema dan lebih ngebas gitu ya. Wah, ini suara Tuhan. Saya nggak punya pengalaman spiritual itu, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya, nggak masalah juga soal itu. Tapi saya nggak mengalami sampai yang sedetil dan setajam itu, saudaraku. Namun, saudaraku, bukan berarti lalu Tuhan tidak berbicara bagi kita. Nah, maka salah satu kunci pentingnya adalah bagaimana kita mendengarkan dan juga membaca firman Tuhan. Sekarang ini kan serba digital ya. Dan mungkin kita tiap hari sudah mendapatkan asupan renungan ya. Dari pendeta kita masing-masing mungkin ngirimin satu-satu, dari pendeta lain, dari gereja lain ya.
renungan setiap hari. Kalau di Cengkir kita bikin yang namanya Mata Iman setiap hari. Sekarang udah sampai edisi 400 sekian gitu ya, 420-an ya. Sudah panjang sekali. Kita mendapatkan firman Tuhan, asupan firman Tuhan sekarang lebih mudah didapatkan. Belum kalau kita buka YouTube dan segala macam. Dan saudara, kalau kita buka di Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang, bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan itu, saudaraku, akan jelas, akan membuat kita melihat, mendengar, dan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang baik dan mana yang jahat. Itu kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga nanti seperti ada pedang yang bermata dua. Yang akan mengingatkan kita, saudaraku, dalam hati kita, ini salah loh. Yang kamu lakukan ini, itu dosa loh. Nah, kita lalu nanti muncul yang namanya perasaan feeling guilty. Ya, rasa bersalah. Kalau Anda memiliki rasa bersalah itu ya, itu satu hal yang baik sebetulnya, bahwa kita punya kepekaan melakukan ini, kita tahu itu salah. Gitu ya. Ada yang mengingatkan. Nah, sehingga yang kedua, di saat kita sudah sering membaca firman Tuhan, kita belajar memilah nih, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang jahat. Kenapa ini penting, saudaraku? Karena manusia secara alamiah, dan itu merupakan dosanya Adam nih, gitu ya. Kita ini punya kecenderungan untuk memilih yang jahat, Bapak Ibu. Itu kecenderungan manusia. Memilih dosa. Kenapa? Karena itu enak buat diri sendiri. Karena itu ego kita, karena ini lebih cepat, pokoknya enak ini buat diri sendiri, nikmat sekali buat diri sendiri. Sepanjang perjalanan perjanjian lama, saudaraku, manusia masih berkonflik dengan hal ini. Dan kita lihat bangsa Israel bolak-balik tegar tengkuk. Ya. Memilih mana yang jahat. Menyembah berhala dan segala macam, melakukan kejahatan. Ya. Nah, kita yang saat ini sudah mati dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, maka terang Kristus itu lebih nyata, lebih kerasa, dan dia menuntun kehidupan kita, saudaraku. Terang Kristus menuntun kita kepada kebaikan. Roh Kudus juga terus mengingatkan dan bekerja di dalam diri kita. Supaya kita semakin peka dalam memilah. Oh, ini toh yang baik. Oh, ini salah nih. Ini kalau saya masuk nih ada resikonya nih. Ini akan melukai anggota keluarga. Nah, suara-suara itu mungkin muncul di dalam diri kita, meskipun itu suara kita sendiri, maksudnya ya, warna suaranya warna suara kita. Tapi sebetulnya disitulah cara Tuhan bersuara. Bagaimana gembala itu bersuara. Nah, lalu yang ketiga, Bapak Ibu, di saat kita memutuskan, gitu ya, doakanlah keputusan yang kita ambil, pilihan-pilihan yang kita ambil, doakanlah. Dan disitulah sebetulnya relasi kita dengan Tuhan menjadi sangat connect sekali. Kita bergumul di situ, gitu ya. Kita memastikan bahwa ini benar adalah tuntunan dari Tuhan. Bahwa benar ini adalah suara gembala kita. Dan itu penting, saudaraku. Terkadang kita melupakan. Ya, saya tidak menganggap ini sebagai urutan yang paten, ya, Bapak Ibu. Ya. Bisa saja Bapak Ibu memulai segala sesuatunya dengan doa. Ya. Saya tidak mau membuat ini menjadi urutan yang harus begini, enggak juga. Ya. Bisa jadi dalam satu pengalaman Bapak Ibu langsung berdoa terlebih dahulu, gitu ya. Dan di situ merasakan bagaimana pergumulan di dalam diri, dan Tuhan menuntun, ya. Tuhan keras. Kadang juga dalam satu pengalaman, ya, belum sempat dengar firman Tuhan, belum sempat mendoakan, ada langsung hadir pengalaman yang menghadapkan kita pada pilihan. Mana yang kita pilih? Gitu ya. Nah, ini dinamikanya tentu bermacam-macam tergantung konteks dan situasinya, saudaraku.
Nah, bagaimana lantas jikalau, ya saudaraku, kita ini ada di posisi menjadi domba yang hilang. Ya. Dalam perjalanan berelasi dengan Tuhan mungkin tidak semulus yang dibayangkan. Ada saatnya kita sedang kendor, apalagi situasi pandemi ini mungkin ekonomi kita ambyar gitu ya, kacau, carut-marut, sehingga kadang kita emosi, kita juga marah sama Tuhan. Kita mengatakan Tuhan ini tidak adil. Tuhan kenapa? Mengapa ini terjadi dalam hidup saya? Mungkin tidak sedikit juga dari kita yang milih akhirnya untuk meninggalkan Tuhan. Dan kita menjadi domba yang hilang, saudaraku. Nah, saya mau tunjukkan, saudaraku, gimana sih realnya, ya, kenyataan. Domba yang hilang tuh terus apa yang terjadi? Nah, saya tuh kayak tadi diawali dengan hal yang nyata, saya juga mengakhiri dengan hal yang nyata, Bapak Ibu. Ya. さあ、日本の卓球界を代表するスター、石川佳純です。 Ya, maaf nih iklan nih, YouTube-nya belum bayar, Bapak Ibu. He's Yeah. forgotten somehow was lost in the forest at least 5 years. I think he was a bit shell-shocked when he arrived. He couldn't really see because the wool had grown over. Nah, lihat ya, perhatikan Bapak Ibu, So begitu incredibly painful. tebalnya, dan bahkan untuk melihat aja kesusahan domba ini. The local chap saw this mammoth moving amongst the trees and had to look twice. And it turned to be the Ini sheep, adalah so domba he yang had to hilang take the selama sheep 5 off. tahun, They Bapak said Ibu. yes. Domba yang hilang 5 tahun. I can't imagine how he survived, but he did. Nah, ternyata dia bisa survive ya. Nah, dengan wall yang sedemikian tebal. Tuh lihat, perhatikan, Bapak Ibu. Another sheep with him, letting him know everything's okay. This is a good place to be, old mate. Nah, perhatikan juga perilaku para He had gembala over itu, Bapak Ibu. 35 kilos worth of wool on him. Oh, that tells how long the poor fellow had been out there. He had to get the fleece off, but we knew that was a huge risk to his health Tuh, and safety. ada but leaving it resiko on was yang great risk. terjadi kalau itu langsung dicukur ya. It actually took nearly an hour to get up because we had to go out to hand scissors and it was matted and he had bits of sticks and twigs, Tuh, all sorts of banyak things in kutunya his wool. juga ya, kotor. I really believe he knew we were helping him. Nah, tadi menarik ya kata-kata itu ya. Bagaimana domba itu juga tahu He ya stood there kalau dia and itu lagi let us ditolong. do it, which was just amazing because he was obviously scared, but he also felt confident in the things that we were doing for him. Mungkin menyakitkan juga loh ya dicukur seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Tapi di satu sisi akhirnya membuat domba itu lebih nyaman. Ya tuh, akhirnya dia lepas semua beban dari bulu-bulu yang berat, kotor. Dia bisa berdiri lagi, melangkah lagi dengan lebih enak kalau lagi kesusahan. Nah, ketemu nih kawanan domba yang lain. Kalau gembala itu ngasih makan, gembala itu merawat dengan sedemikian rupa. He just stands there and curiously looks at us. He is so intelligent. He's got a pretty good life now. He's certainly got more confidence. Ya, kepercayaan dirinya kembali ya. Barak has evolved every single day into the wonderful being that he is. We are just so grateful that Barak came into our world. Ya, itu dia Bapak Ibu ya. Ternyata menjadi domba yang hilang atau tersesat belum tentu hidupnya enak. Ternyata butuh peran gembala loh. Ya, di saat domba itu hilang. Kadang kan kita milih ya untuk menghilang dari gembala, kabur. Ya, kita jengkel sama gembalanya ya. Kita marah sama gembalanya. Dan yang menarik adalah di saat kita akhirnya merasakan ternyata beban yang begitu berat ya, mungkin tadi bulu yang segitu tebal dan banyak, kalau mau disimbolkan sebagai simbol beban dosa kita gitu ya.
dan kita kembali kepada gembala kita yang sejati, Yesus Kristus. Ternyata gembala yang baik itu merawat kita, ya, melepaskan beban dosa yang ada, yang bahkan tadi kita mau jalan aja begitu susah, begitu berat. Dengan penuh kasih, kelembutan, kita dirawat sedemikian rupa, diampuni. Nah, maka mungkin jikalau kita saat ini sedang ada di dalam kondisi yang tersesat, kembalilah. Biarkan Sang Gembala yang baik itu melepaskan semua beban dosa, beban kesalahan yang sedang Bapak Ibu pikul. Dengarlah kembali suaranya. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, terima kasih Pendeta Winner untuk renungannya pada malam hari ini. Semoga kita tetap peka untuk mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini kita diberi kesempatan untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Ada 8 pokok doa. Ya, ada 8 pokok doa syafaat yang sebentar lagi akan kita doakan bersama-sama dan akan dibawakan oleh Ibu Yeni, Ibu Elizabeth, Ibu Esther Nyodi, dan Ibu Eka. Saya persilahkan waktunya. Baik Bapak dan Ibu, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, untuk Tuhan memberikan kami kesempatan malam ini berkumpul bersama, mendengarkan firman-Mu dan berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan untuk kami kembali diingatkan bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Harus kami akui Bapa, tak jarang kami lari daripadamu. Kami lebih memilih jalan yang kami sukai, yang menurut kami nyaman, yang menyenangkan keinginan daging kami. Tapi Engkau gembala yang baik, selalu mencari kami dan membawa kami pulang. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tak terbatas itu Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan, untuk pemulihan yang Kau sediakan bagi setiap kami. Biarlah kami terus mau dipimpin oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh peka mendengar suara-Mu. Di atas segalanya itu, sanggupkan kami melakukannya, menuruti kehendak-Mu, dan berjalan di jalan kebenaran-Mu. Malam ini Tuhan, kami juga bersyukur karena kami diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberikan kelayakan untuk menghampiri Engkau, Tuhan kami, Sang pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa untuk pribadi-pribadi yang Tuhan pakai untuk mau memimpin, mengelola berbagai panti yang ada Tuhan di negara kami. Secara khusus kami juga mau mendoakan Panti Werda Tuhan, di mana para lansia kami dengan berbagai alasan berada di tempat itu. Tuhan, Kau berikan hikmat, Kau berikan kebijaksanaan bagi pengelola, bagi yang terlibat di dalam merawat. Tuhan, berikan belas kasihan-Mu, sehingga kehadiran mereka boleh menjadikan kehadiran yang mendatangkan kasih Tuhan bagi penghuninya. Kami juga berdoa bagi setiap pribadi yang juga tinggal di panti-panti. Biarlah Tuhan, apapun yang menjadi alasan mereka ada di tempat itu, mereka terus boleh merasakan kasih Tuhan, merasakan pemeliharaan Tuhan, dan melaluinya mereka boleh bersyukur bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pelayanan Oikmas GKI Gading Indah. Tuhan, terima kasih karena Engkau memakai layanan ini Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi sesama kami, khususnya dalam situasi sulit saat ini. Untuk itu kami berdoa bagi teman-teman kami yang terlibat aktif di dalam kegiatan ini.
Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan belas kasih-Mu untuk terus mau ambil bagian dalam layanan ini. Sehingga melalui pelayanan yang mereka lakukan, mereka juga terus semakin mengenal Tuhan, memuliakan Tuhan, bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk mereka yang menerima. Biarlah melalui ini, mereka juga terus boleh mengenal Tuhan, mempercayai Tuhan, bahwa ada sesama yang mau dipakai menjadi perpanjangan Tuhan, tangan Tuhan dalam menolong mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk menaikkan doa-doa kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk pelayanan sekolah minggu yang ada di gereja kami. Walaupun saat ini Tuhan, kami melayani anak-anak secara online, tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami sebagai guru-guru sekolah minggu untuk terus semangat melayani anak-anak yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, berikanlah kepada kami guru-guru hikmat yang berasal dari Engkau ya Bapa, dan kekuatan serta kesehatan, agar kami guru-guru dapat terus melayani anak-anak dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga anak-anak yang kami layani dapat bertumbuh imannya dalam pengenalan akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tuhan, kami mengakui melalui suka duka pelayanan kami kepada anak-anak secara online pada saat ini, dapat juga menguatkan iman percaya kami untuk terus mengandalkan Engkau Tuhan dalam pelayanan kami sebagai guru sekolah minggu. Sehingga di masa pandemi ini kami terus boleh melayani Engkau dengan sepenuh hati. Malam ini juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Kami tahu Tuhan, di masa sulit yang seperti ini Tuhan, sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau mau menolong, membukakan jalan, sehingga ada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk mereka yang bergumul untuk mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan pasangan yang seiman dan yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka juga boleh membentuk rumah tangga yang beralaskan Engkau. Inilah Tuhan doa-doa yang kami naikkan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa yang di surga, pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, khususnya juga untuk keluarga para hamba Tuhan, khususnya yang di Kelapa Gading, di KI Gading Indah ya Tuhan. Demikian juga kami mau berdoa untuk keluarga penatua. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka sebagai anak-anak dari penatua maupun keluarga di sana ya Tuhan. Tuhan pimpin, jagai mereka ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan. Demikian juga untuk keluarga kelompok kerja. Dan juga ya Tuhan, semua yang melayani di dalam kegiatan di gereja ya Tuhan. Biarlah kami sebagai anggota gereja, semuanya boleh bersama-sama ikut ambil bagian dalam melayani. Tuhan tolong ya Tuhan, sehingga dengan kami melayani juga mendukung dalam pelayanan di gereja. Sehingga pelayanan yang dilakukan oleh kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah kasih yang Kau berikan pada kami boleh salurkan, dan kami juga boleh tetap berpegang padamu ya Tuhan, sehingga kehidupan seluruh keluarga ini boleh menjadi teladan seperti Engkau menjadi teladan bagi kami, dan kami juga sebagai keluarga yang melayani boleh menjadi teladan bagi orang-orang sekeliling kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk keamanan dunia, di mana khususnya saat ini terjadi peperangan antara Israel dan Palestina. Tuhan pimpin ya Tuhan,
untuk orang-orang yang berperan dalam negara-negara tersebut maupun negara-negara yang lain. Biarlah peperangan yang antara Israel dan Palestina juga dapat diselesaikan dengan jalan damai dan membawa kebaikan bagi semua orang, baik di Israel, Palestina maupun di dunia ini ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk hal ini, biarlah Tuhan yang memberikan dan menolong kami. Dalam tangan-Mu kami berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau Allah yang hidup. Pada malam hari ini Tuhan kami mau berdoa, khususnya untuk para pendeta emeritus ya Tuhan, di masa senjanya ya Bapa. Bapa kami mau berdoa, mohon kekuatan daripada-Mu, Engkau jagai mereka, baik itu yang sendiri maupun bersama keluarganya Tuhan. Berikanlah Tuhan bagi mereka kesehatan Tuhan, terutama di era saat ini yang sangat mengerikan ya Bapa. Tuhan akan memberi kekuatan mereka bagi mereka untuk menjalani hidupnya, untuk beroleh kesehatan yang baik ya Tuhan, di mata-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan akan menolong para pendeta emeritus ini ya Bapa, boleh memperoleh vaksin ya Tuhan di saat ini dengan baik di mata-Mu, dan mereka tetap dalam kondisi yang sehat Tuhan, dengan segala pemeliharaan-Mu di setiap waktu atas kesehatan mereka. Bapa, kami juga mohonkan Tuhan untuk mereka untuk selalu beroleh sukacita dan damai sejahtera di dalam menjalani hari-hari senjanya ya Tuhan, agar mereka boleh menikmati harinya Tuhan dengan baik. Mereka boleh makin dekat dengan Engkau dan makin merasakan bagaimana Tuhan memberikan berkat atas kehidupan pendeta emeritus ini ya Bapa, sehingga mereka boleh menjalani dengan sukacita dan merasa damai sejahtera, walaupun dalam keadaan yang saat ini sangat sulit ya Tuhan, namun biarkanlah mereka boleh menikmati kehidupan bahwa Tuhan bersaksi atas kehidupan di dalam kehidupan mereka, dan bahkan mereka boleh di saat usia senjanya ini masih menjadi berkat bagi banyak sekali Tuhan, jemaat-jemaat yang masih membutuhkan uluran tangan kasih dari para pendeta emeritus ini Tuhan. Jadikanlah Tuhan mereka terus berkarya dalam kehidupannya, walaupun sudah di saat usia senja ya Bapa. Bapa, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk calon-calon pendeta yang khususnya berkecimpung di gereja GKI ya Bapa. Tuhan akan menolong mereka semua Tuhan. Mereka harus menyelesaikan studinya, biarkanlah mereka boleh menyelesaikannya dengan baik. Baik itu secara mereka harus belajar secara virtual maupun onsite Tuhan. Biarlah Tuhan akan menolong mereka di dalam memberikan kualitas dan ketahanan di dalam mereka menyelesaikan studinya di saat ini ya Bapa. Jadikanlah turut campur tangan Tuhan hingga akan menjadikan gembala yang baik, yang nantinya yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan mereka boleh merasakan bahwa inilah tangan Tuhan yang turut campur sehingga menjadikan mereka adalah pelayan Tuhan sesuai dengan apa yang dicita-citakan mereka ya Bapa. Pimpinlah, berilah kesehatan, berilah kekuatan secara finansial, berikanlah pula kekuatan mereka di dalam menghadapi segala macam tantangan di dalam kehidupannya. Sekiranya Tuhan yang akan menuntun mereka, tangan kasih Tuhan yang selalu menopang mereka sehingga mereka selalu bergayut kepadamu bahwa ini adalah bagian dari rencana Tuhan di dalam kehidupan calon-calon pendeta, khususnya yang berkecimpung di GKI ya Bapa.
Bapa, kami panjatkan doa-doa kami ini semua. Kami pohonkan semuanya ini Tuhan di dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah gembala kami yang sejati. Kami serahkan doa-doa kami di malam Prapentakosta ini di dalam tangan pengasihan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah Sang Gembala yang sangat mengenal domba-dombanya satu persatu. Demikian juga halnya dengan kita. Mari kita mengikut suara Tuhan Yesus Sang Gembala. Ikut dan mendengar suaranya agar kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Pendeta Winner akan menutup dengan doa berkat. Saat ini saudaraku, kembalilah dalam kehidupan kita, dengarlah suara gembala kita yang sejati, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa yang memberi kita semua kehidupan, Yesus Kristus yang telah menjadi gembala yang baik dan rela berkorban bagi kita, serta pertolongan Roh Kudus yang akan terus menuntun kita, mengarahkan kita kepada kehendak Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pendeta Winner dan semua yang